channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-49 dengan judul Yesus Tidak Disalib. Yesus tidak disalib. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Bahagia kita sekalian melamun berandai-andai. Seandainya ada orang yang berkata bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi diangkat hidup ke sorga oleh Allah ketika akan ditangkap. Yesus akan ditangkap terus diangkat hidup-hidup oleh Allah. Karena Yesus sangat dikasihi oleh Allah. Boleh-boleh saja tiap-tiap orang memberi kesaksian pribadinya, kemudian memviralkan kesaksiannya itu. Asalkan satu, dia melihat sendiri peristiwa itu, kan boleh bersaksi. Artinya jika dia hidup di tahun di mana Yesus hidup. Itu kan logika kita kan. Itu kan kita berandai-andai, lalu ada logika. Yaitu di antara tahun 1 Masehi sampai dengan tahun 33 Masehi. Kalau hidup di situ, baru dia bisa lihat. Oh iya, betul, baru bersaksi. Tetapi jika dia hidup di dalam tahun setelah Yesus hidup, apalagi dia hidup setelah ratusan tahun sesudah zaman Yesus, maka dia harus bisa mempertanggungjawabkan kesaksiannya itu. Saya berkata begitu karena begini. Karena dia waktu Yesus terjadi peristiwa Yesus itu belum lahir. Dia harus bisa bertanggung jawab. Iya, karena begini, begitu. Kemungkinan yang paling mungkin adalah dia bersaksi bahwa Allah telah memberi ilham ketika saya bermeditasi bahwa Yesus itu tidak disalib, melainkan diangkat hidup-hidup oleh Allah ke surga ketika akan ditangkap. Karena Yesus sangat dikasihi oleh Allah. Timbul pertanyaan logis. Jadi ada dua kemungkinannya. Satu, dia melihat sendiri. Atau dua, dia mendapat ilham daripada Allah ketika dia bermeditasi. Timbul pertanyaan logis di dalam pikiran kita. Allah yang mana itu? Berarti ada dua Allah dong. Allah yang pertama adalah Allah yang maha suci, yang harus menghukum dosa. Sebab upah dosa adalah maut, Roma 6:23, yaitu Allah kita. Namun karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, beliau tidak tega, tidak sampai hati jika umat manusia dihukum akibat dosa-dosanya. Beliau mengambil alih hukuman ini. Diambil alih. Bagaimana caranya Allah mengambil alih hukuman ini? Yaitu dengan jalan mengutus putra Allah Yesus Kristus turun ke dunia mengenakan daging, menggantikan umat manusia menjalani hukumannya di kayu salib. Ini kita bisa baca di Roma 8 ayat 3 sampai 4. Allah menghukum dosa di dalam daging Yesus Kristus yang tidak berdosa ini di kayu salib. Iya kan? Roma 8 ayat 3. Jadi Yesus harus disalib untuk menggantikan umat manusia supaya umat manusia tidak usah menjalani hukumannya di neraka akibat dosa-dosa mereka. Roma 8 ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Itu Roma 8 ayat 4. Mbak ambil isinya saja. Lah, jika Yesus tidak disalib, maka seluruh umat manusia harus menjalani hukuman akibat dosa-dosanya di neraka. Sebab tidak ada Yesus yang disalib. Kan dibilangnya diangkat hidup-hidup.
Jadi tidak ada Yesus yang disalib. Menggantikan menjalani hukuman mereka semua. Menggantikan hukuman umat manusia. Jadi umat manusia harus menjalani hukumannya sendiri. Siapakah dia yang menyebut diri sebagai Allah, tanda kutip, tetapi yang tidak menghendaki umat manusia selamat? Silakan para penonton video bahasan ini sendiri yang menjawabnya. Tuhan Yesus telah memberi petunjuk ciri-ciri iblis di Yohanes 8 ayat 44. Ciri-cirinya apa iblis? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Cek sendiri ayat ini dan koreksi Mbah. Bener apa enggak? Apa Mbah menyesatkan? Sampai di sini dulu Mbah mohon undur diri. Kiranya turunlah berkat dari sorga bagi para penonton video ini serta keluarganya. Berkat rohani, berkat jasmani, serta ekonomi berkecukupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, sedang diberkati, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika ingin menolong, memberi informasi kepada keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini. Jika ada waktu, adakanlah waktu. Tulislah komentar. Koreksi Mbah, salah Mbah. Mbah, di tengah raya menyesatkan ya. Gitu, Mbah suka. Jangan dibiarkan Mbah ini sendirian, kasihan dong. Atau apresiasi, begini Mbah, betul sekali Mbah. Saya tidak mau menyembah iblis itu Tuhan. Mbah, saya tidak mau. Saya mau menyembah Tuhan saja. Yang asli, yang menghukum dosa. Tapi menghukum dosa di atas kurban Yesus Kristus. Sampai di sini dulu. Sampai besok. Insya Allah. Shalom.